Alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat dan khutbah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat bertauhid dan nikmat Islam. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang senantiasa teguh di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kami selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbanyak aktivitas yang memompa bertambahnya derajat iman kita dan juga mampu memperkokoh ketakwaan kita. Banyak melakukan muhasabah diri, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Wasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab hanya dengan takwa yang menghunjam kuat di dalam sanubari kita mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, sebab takwa adalah jalan kemenangan. Takwa adalah satu-satunya jalan yang dapat membahagiakan jiwa-jiwa manusia di dunia yang fana ini. Hanya dengan takwa, kemenangan akan dapat diraih oleh manusia di akhirat kelak. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab suci Al-Quran melainkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran juga berfungsi sebagai memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Hadirin sekalian, di beberapa bulan ini terasa terik matahari begitu menyengat. Baru 2 pekan ini kami mewakili delegasi kemanusiaan baru pulang dari Jordania dan juga dari Saudi. Kita rasakan di sana terik matahari begitu menyengat, begitu panasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita saat ini berada di musim panas. Orang Arab menyebut biasanya dengan musim Soifiyah. Artinya musim kemarau sedang berlangsung. Terik matahari menyengat begitu panasnya, udara menjadi kering, berdebu, dan bisa mengganggu aktivitas kita. Kemudian di sebagian daerah, di persawahan mengering, petani gagal panen ataupun tidak bisa bercocok tanam, otomatis pencarian mereka terputus, nafkah kebutuhan sehari-hari mereka terhenti. Kemudian sumur-sumur banyak yang mengering, sumber air berhenti mengalir, aktivitas rumah tangga juga menjadi terhambat. Kemudian banyak wilayah yang kekurangan air, bahkan kehabisan. Ada yang memang faktor karena musim panas yang tiba, atau karena kondisi-kondisi yang lain seperti konflik yang terjadi di sebuah negara ataupun sebuah daerah. Seperti di Palestina, sumber-sumber air mereka putus, rusak. Ini semua akibat agresi Zionis. Artinya dari sebuah air ini ada di antara banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa air ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang saudara-saudara kita. Yang kita tahu bahwa air merupakan hal yang sangat berharga bagi kita semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayy afala yu'minun." Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian melalui nikmat air, Allah Azza wa Jalla juga menuntun hambanya untuk senantiasa bersyukur. Dengan anugerah nikmat berupa air, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Dan bentuk syukur terbaik kita atas nikmat air itu adalah dengan mensedekahkannya. Air yang kita miliki hendaklah kita sedekahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Hendaklah kita sisihkan kepada mereka-mereka yang memang memerlukan. Sekali lagi, ada di antara kita yang nikmat air ini telah dicabut oleh Allah SWT dari mereka. Jamaah salat Jumat dan juga khutbah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Ada beberapa hadis yang cukup menarik untuk kita simak dan kita ambil pelajaran betapa mulianya amalan sedekah air di musim kemarau ataupun sedekah air kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Pertama, sedekah air termasuk sedekah yang paling utama. Ketika
ibunda Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wafat, beliau ingin sekali bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan diatasnamakan ibunya. Lalu dengan memiliki keinginan ini ataupun permasalahan ini, beliau utarakan, beliau konsultasikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat, bolehkah aku bersedekah atas nama beliau, atas nama ibuku? Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, boleh. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bertanya kembali, fa'ayu shadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Qala saqil ma'i. Kemudian Rasulullah menjawab, memberi air minum. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin sekalian, sedekah air merupakan bagian dari sedekah yang paling utama. Maka marilah kita senantiasa bergemar berbagi untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kita saat ini mungkin melimpah air, tetapi sebagian daerah, dan kami baru di pekan-pekan kemarin kita telah mendistribusikan air ke daerah wilayah Boyolali yang mengalami kekeringan. Kemudian juga baru di bulan Agustus ataupun di awal September kita juga telah mendistribusikan air ke Palestina. Ini semua dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan air. Dan sedekah air ini adalah sedekah yang utama. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla juga akan mengganti sedekah air bagi mereka-mereka yang telah mensedekahkan, yaitu dengan minuman istimewa di surga kelak. Dari saat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyama muslimin saqa musliman ala dham'a saqahu Allahu minar rahiqil mahtum. Muslim manapun yang memberi minum muslim lainnya yang kehausan, kelak Allah akan memberinya minum dari ar-rahiqil mahtum, yaitu arak di jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, sedekah air dapat menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kisah ini sering kita dengar, yaitu ada seorang lelaki yang memberi air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Lalu melalui sedekah air yang diberikan kepada seekor anjing yang kehausan, menyebabkan seorang lelaki ini dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Arti dalam hadis, ada seorang lelaki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat, sehingga dia berusaha untuk mengambil air dengan menuruni sebuah sumur. Ketika dia sudah sampai di bawah, dia tunaikan untuk minum, untuk menghilangkan hausnya. Kemudian lelaki ini setelah selesai, dia berusaha untuk naik ke atas. Namun setelah sampai di atas,
lelaki ini mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat ke tanah, menunjukkan bahwa si anjing ini sedang kehausan. Orang itu lantas berkata, anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi. Maka dia turun kembali ke dasar sumur dan diisi sepatunya dengan air, dan sambil menggigit sepatunya kemudian merangkak ke atas. Kemudian dia berikan air yang ada di sepatu kepada si anjing. Kemudian dia bersyukur pada Allah atas apa yang dia mampu untuk bisa menolong seekor anjing ini. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya keutamaan sedekah air ini tentu membuat kita merasa tidak sepantasnya untuk menyia-nyiakan air yang kita miliki, sementara saudara kita banyak yang sedang membutuhkan. Kemudian sedekah air tidak hanya sebatas memberi minum kepada saudara kita yang kehausan, tidak hanya sebatas kita berdonasi air dalam bentuk kemasan kemudian dibagikan kepada warga dan juga kepada masyarakat yang dilanda kekeringan. Lebih dari itu, sedekah air dapat diwujudkan dengan membuat sumur-sumur, dengan membuat wakaf-wakaf sumur. Kemudian baik itu sumur yang dangkal maupun sumur yang dalam, itu bisa kita wujudkan. Lanjutan kisah Sa'ad bin Ubadah yang kami kutip sebelumnya, setelah Sa'ad bin Ubadah mendapatkan kejelasan hukum sedekah atas nama ibunya, selagi sedekah atas nama ibunya ataupun sedekah kita atas namakan kepada orang tua kita, itu dibolehkan. Ia segera bersedekah dengan air. Dengan cara apa ia bersedekah dengan air? Dikisahkan bahwa dengan membuat 2 telaga kecil di wilayah Madinah. Sungguh luar biasa keutamaan sedekah air ini. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah Imam Az-Zahabi pernah mendengar Ibnu Syaqiq berkisah tentang sosok Ibnu Mubarak. Kisah ini terdokumentasi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Ibnu Mubarak pernah didatangi seorang lelaki. Lelaki itu mengeluh perihal luka yang ada di lututnya. Karena luka yang ada di lututnya itu tidak kunjung sembuh, padahal sudah 7 tahun. Kemudian lelaki itu telah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara, dengan resep-resep yang diberikan para tabib, tidak juga kunjung sembuh. Setelah mendengar keluhan lelaki tersebut, Ibnu Mubarak memberi saran kepada pemuda itu, pergilah, galilah sumur di lokasi yang penduduknya sangat membutuhkan air. Aku harap sumur itu memancarkan air dan menghentikan darah luka di lututmu. Lelaki itu pun segera melaksanakan saran Ibnu Mubarak, dan luka di lututnya pun sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Itulah sekelumit beberapa kisah yang menunjukkan akan keutamaan sedekah, khususnya adalah sedekah air. Maka hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bergemar untuk bersedekah, baik sedekah dengan berbagai macam bentuknya, baik pangan, baik dengan perbuatan, baik dengan mal kita, harta kita,
dan lain sebagainya. Marilah kita senantiasa tunjukkan bahwa kita adalah insan-insan yang senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah Jumat siang kali ini khatib mengingatkan kembali akan pentingnya kita senantiasa memupuk iman dan takwa kita dengan berbagai amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Dengan amalan-amalan itu mudah-mudahan iman dan takwa kita bisa senantiasa kokoh, kuat di sanubari kita, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah SWT kita membawa bekal yang memang bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Islam mengajarkan umatnya untuk saling peduli satu sama lain, dan di antara bentuk kepedulian yang sangat dianjurkan adalah sedekah. Mengeluarkan sebagian harta kita, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, terlebih kepada mereka-mereka memang yang mengalami kesulitan. Sedekah air di musim kemarau atau karena kondisi konflik maupun lainnya, untuk saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan, sekilas seperti sesuatu yang remeh. Kita berbagi air itu sesuatu yang remeh, tapi ternyata sedekah air itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah air itu adalah salah satu bentuk sedekah, tetapi kita bisa sedekah dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan sehingga bisa memupuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian dengan kita saling berbagi itu bisa memperkuat, memperkokoh ukhuwah kita, membantu saudara kita yang membutuhkan, sama-sama kita meringankan beban saudara, bersama-sama kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Dengan itu semoga Allah Azza wa Jalla kelak memasukkan kita ke surganya di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah, dan juga dimasukkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kelak dimasukkan surga Allah SWT. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.